أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di channel kami, di channel YouTube Ruqyah Baitul Quran. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Haji Andi Susanto, yang mana beliau adalah kepala program di rehabilitasi jiwa dan narkoba Wisma Ataraxis yang beralamatkan di Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kita akan menyapa dulu beliau. Assalamualaikum, Pak Andi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Insya Allah sehat ya. Sehat. Ya Pak Andi, akhir-akhir ini kita kan dihebohkan ya dengan beberapa aksi yang katanya adalah orang yang memiliki gangguan jiwa. Iya. Orang gila, stres dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita ingin mengetahui sebenarnya apa sih gangguan jiwa itu, kemudian mungkin sebab-sebabnya, kemudian terapinya bagaimana. Ya, Iya. mungkin dijelaskan dulu Pak Andi, apa itu gangguan jiwa? Jadi definisi gangguan jiwa itu banyak sekali ya. Kalau sekarang kita dengar gangguan jiwa itu kalau di masyarakat gila gitu kan. Ya, Padahal itu saat ini sebutan gila itu kita hindari. Jadi lebih kita memanggilnya dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kenapa? Karena ini untuk mengurangi stigma ya. Jadi gangguan jiwa ini kalau orang dibilang gila itu sangat melabel dia kan ya, melabel dia, jadi menstigma dia. Karena pada dasarnya gangguan jiwa itu ya tidak harus seperti yang di pinggir jalan, yang keliling-keliling gitu. nggak Jadi pakai baju gangguan gitu ini, ya. gangguan jiwa ini sangat luas sekali dan setiap kita pun punya peluang yang sama untuk bisa menderita gangguan jiwa ya, karena kita akan terpapar dengan stresor atau gangguan-gangguan dalam kehidupan kita gitu. Jadi kalau setiap orang yang tidak bisa beradaptasi dengan tekanan ataupun masalah dalam kehidupannya, kemungkinan akan bisa menyebabkan dia gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa ini definisinya sangat luas. Tapi yang disepakati oleh dari definisinya ICD-10 yang dipakai oleh dokter-dokter spesialis gangguan jiwa atau psikiater, dan itu disepakati oleh praktisi kesehatan jiwa bahwa gangguan jiwa ini merupakan sekumpulan gejala. Jadi atau sindroma di mana seseorang itu dengan mengalami satu adanya distress atau penderitaan dan adanya disability atau ketidakmampuan. Jadi seseorang sendiri mengalami ada kumpulan gejala itu banyak sekali, kemudian menimbulkan seseorang itu adanya distress itu ada tekanan dalam hidup ya, merasa tidak nyaman. Kemudian ada disability itu adalah ketidakmampuan dalam melaksanakan fungsi sehari-hari, misalnya seperti mandi, kemudian yang bisa dilakukan oleh orang seumurannya itu dia tidak bisa lakukan. Jadi kalau kita lihat kan, yang paling gampang kita lihat gangguan jiwa itu kan di pasar keliling gitu kan. Jadi mereka tidak bisa merawat diri, bahkan apa yang dia lakukan pun dia tidak bisa menyadari itu. Dan kalau kita lihat fenomena yang terjadi saat ini, yang akhir-akhir ini di Lampung ya, ada penusukan Syekh Ali Jaber itu yang disinyalir dia mengalami gangguan jiwa, yaitu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tiba-tiba ya. Motifnya dia melakukan itu. Jadi apakah bisa gangguan jiwa? Bisa saja gitu. Bahkan dia bisa membunuh anaknya. Saya dapat seorang pasien waktu itu kan di rumah sakit jiwa. Jadi ketika saya tanya, dia berubah seperti ya bisikan. Bisikan itu halusinasi yang kita sering lihat ya. Jadi dia merasa ada yang menyuruh dia untuk membunuh anaknya. Jadi anaknya itu dipanggil. Anaknya dipanggil,
dari main dipanggil, bahkan anaknya waktu itu kalau nggak salah 2 atau 3 Dibunuh dimasukin semua? sumur ya, Masya Allah. dipanggil nak mana dibunuh masih kecil. Nah, Ya, kalau kita dengar ya luar biasa gitu kan. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu ya, dia kalau mau dibilang dia nggak gangguan jiwa ya, ya sumbernya itu dari mana kan yang Iya, memiliki betul. dia, motifnya ini tidak ada. Karena dasarnya fitrah manusia kan mencintai kan anak-anaknya. Iya. Iya. Ya, itu definisi ya. Iya. Nah, yang berkembang di masyarakat ini seolah ada mungkin tingkatannya kata. Nah, mungkin dijelaskan Pak Andi ya. Ada yang bilang depresi, stres, Iya. gila dan sebagainya. Itu sebenarnya seperti apa? Jadi kalau yang sering disamakan stres sama nggak sih dengan gangguan jiwa? Jadi berbeda. Stres itu masih wajar nanti. Iya. Jadi stres itu justru seseorang itu dalam hidupnya pasti akan Mengalami ya, stres. Bahkan ketika kita jadi siswa, mahasiswa, itu kan ketika mau ujian stres dah. Dan stres ini ketika kita bisa justru memicu kan begitu stres kan ada respon adrenalin kita. Iya, Jadi dari betul. untuk kita lebih semangat lagi ya. Jadi ketika kita dikasih tantangan, dikasih tekanan, kita justru akan semangat. Jadi dan harapannya sih itu menjadi sesuatu yang positif gitu kan. Dan seseorang ketika dia bisa beradaptasi terhadap stresor yang menimbulkan stres, dia akan seseorang itu akan menjadi dewasa. Makanya kalau pengen seseorang itu dewasa ya dia sering Harus dikasih tantangan, terpapar dengan stres kan. Heeh. Ikut organisasi, ikut kegiatan ini, sehingga dia akan bisa melihat loh. Makanya ketika anak-anak kita yang terbiasa dengan suatu keprihatinan, kesusahan, hidup sederhana, biasanya dia ketika dewasa akan lebih eksis ya ternyata. Iya. Nah itu stres. Jadi sebenarnya stres itu normal gitu. Ya kan. normal saja. Jadi, nah yang akan berdampak terhadap gangguan jiwa itu namanya distress. Distress itu adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak bisa menghadapi stresnya dengan kemampuannya. Jadi setiap orang itu namanya punya mekanisme coping, setiap individu ya. Saya dengan Pak Ustadz, mekanisme copingnya pasti berbeda. Misalnya ketika saya ada masalah, saya biasanya selalu atasi sendiri misalnya. Ada seseorang ketika ada masalah dia nggak mampu, ketika saya nggak mampu, saya minta tolong orang lain. Tapi ada seseorang yang ketika nggak ada masalah dia, ya pokoknya dia tekan aja, nggak mau dia cerita dengan siapa, sampai akhirnya dia sebenarnya nggak bisa mengatasi stres itu dan dia akhirnya menjadi depresi dan lain-lainnya. Nah itu namanya distress. Nah dari distress itu akan berkembang menjadi kondisi depresi, kemudian bisa menimbulkan gangguan jiwa gitu ya. Artinya kalau tidak segera ditangani bisa meningkat Betul, ya. iya, betul. Jadi dia harus perlu ya akhirnya kan dampak dari distress itu biasanya susah tidur, ya kan, cemas berlebihan, reaksi fisik jantungnya berdebar-debar, merasa ada yang dia nggak nyaman dalam kehidupannya gitu kan. Akhirnya dia aktivitasnya terganggu gitu kan. Ya. Dan itu akhirnya dia mencoba mencari pengobatan kemana-mana, setelah di ronsen di apa-apa tidak ada masalah, tapi dia merasa ada masalah jantungnya gitu kan. Itu namanya kondisi masalah psikososial, dan itu ketika tidak segera diatasi dia akan bisa menyebabkan gangguan jiwa. Nah, ada nggak Pak Andi batasan umur misalnya minimal sekian, maksimal sekian, ada nggak seperti itu? Tidak ada itu ya. Jadi kalau umur kapan aja seseorang bisa mengalami gangguan jiwa. Ya. Jadi gangguan jiwa itu nanti ada yang kalau yang di masyarakat itu sebenarnya yang banyak tuh masalah psikososial seperti cemas, depresi, itu yang paling banyak sebenarnya. Yang saat ini itu masih seseorang itu dalam kondisi seperti itu biasanya tidak langsung akses ke pelayanan sih kan. Tidak akses ke pelayanan. Nah yang ketika itu tidak bisa diatasi ya nanti larinya ke gangguan jiwa. Semakin cepat dia bisa mendapatkan layanan gitu kan. Layanan itu luas ya tadi, jadi tidak harus dia ke medis, tapi dia juga bisa ke spiritual ya. Spiritual dia mendapatkan terapi seperti ruqyah dan lain-lainnya. Dan itu akan semakin cepat mendapatkan akses layanan, dia akan semakin prognosisnya untuk bisa pulih semakin bagus. Semakin cepat sembuh. Semakin lama semakin kronis dia. Iya.
Semakin lama semakin kronis. Jadi gangguan jiwa itu ya sebagai tingkatan yang sudah ya tadi sudah kumpulan dari gejala-gejala tadi. Iya. Nah, kalau di Wisma Atraksis ini persentase yang hadir ya atau pasien ini kan ada narkoba, ada jiwa. Ini sampai hari ini gimana pembagian persentasenya? Kalau saat ini kita lebih banyak, kalau awal-awal dulu emang gangguan jiwa kan ya. Tapi sekarang kan kita memang gangguan jiwa ini ketika karena sudah ada rumah sakit jiwa dan yang ketika masyarakat ini memiliki BPJS itu kita anjurkan dia untuk bisa akses ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena memang kan ketika dia akses ke rumah sakit jiwa kan obatnya bisa gratis atau gratis, pelayanannya juga gratis gitu. Karena memang kalau kita lihat yang sering akses layanan itu rata-rata menengah ke bawah kan. Jadi kita juga kalau dia harus dirawat di sini sementara ini bisa diatasi di rumah sakit jiwa, kita biasanya fasilitasi ke sana. Atau ada yang tetap pengen di sini karena di sini ada layanan ruqyah, kemudian ada agamanya mungkin lebih ada bimbingan dapat bimbingan agamanya gitu. Ada zikir pagi, ada bimbingan untuk ibadah gitu. Ya kita fasilitasi ke sini dan kita bantu juga kalau masih bisa obatnya kita daftarkan dia ke rumah sakit jiwa, obatnya kita ambilkan ke sana gitu kan. Jadi dia kan nggak terlalu berat. Iya, betul. Karena memang seharusnya sih emang ketika kita, apalagi kita di Islam ini pengobatannya memang ya harus komprehensif kan. Karena kan memang ini kalau kita lihat dan saya juga amati sih bahwa ini kan pengobatan ini akan disentuh kan hati ya, hati. Jadi ketika sebenarnya mulai dari awal sih kalau kita lihat memang ada korelasinya, ada hubungannya antara gangguan jiwa, narkoba ini dengan kemampuan ibadah seseorang, kedekatan dia dengan Allah gitu. Jadi kalau di Al-Quran disampaikan memang ketika kamu hati akan menjadi tenang ketika dekat dengan Allah, itu memang benar itu kan. Jadi kalau dia dari awal memang sudah dekat sama Allah, ya insya Allah untuk dia untuk menghadapi stres, mau dia mengalami kehilangan, ditinggalkan istri, tinggal suami, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin dia karena dia masih punya Allah kan. Betul, ada tempat bersandar betul. Dan itu yang harus dibangkitkan sebenarnya. Jadi tidak hanya ketika dia minum obat jiwa saja tanpa adanya psikoterapi, bimbingan spiritual, saya rasa itu tidak akan dapat itu. Lambat ya. Terima kasih Pak Andi ini sudah menjelaskan kepada kita tentang seluk-beluk dari gangguan jiwa. Pemirsa, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Wisma Atraksis ini dipadukan antara terapi medis atau terapi kejiwaan dengan terapi ruqyah syariah. Yang mana ini memang harus bersinergi karena semuanya akan membutuhkan. Dari ruqyah juga butuh penelitian tentang kejiwaan atau narkoba misalnya, dan sebaliknya dari medis juga butuh tentang pendekatan kepada agama. Karena tadi sudah disinggung kalau kita jauh dari agama tentunya akan kering lah. Nah, orang yang jatuh kepada narkoba, orang yang ada gangguan jiwa itu kan diantaranya karena imannya lemah Tapi kalau imannya kuat, misalnya diuji dengan masalah-masalah ekonomi mungkin gara-gara COVID hari ini, dia akan tetap tegar. Dia yakin bahwasanya yang beri rezeki itu Allah, bukan pelanggan, bukan majikan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akan tetap istiqomah, akan eksis dan badannya pun tidak akan sakit, jiwanya pun juga akan tetap sehat insyaallah. Pemirsa, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Andi Susanto. Mudah-mudahan menambah inspirasi kita, menambah pengetahuan kita khususnya tentang kejiwaan, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Haru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.